Aksi berani Indonesia melalui Presiden Jokowi yang mengeluarkan larangan ekspor biji mentah seperti nikel ternyata mendapatkan respons dari dunia termasuk Uni Eropa, UE. Tak bisa lagi memperoleh hasil biji mentah nikel dari Indonesia, negara-negara yang tergabung dari Uni Eropa itu langsung menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO. Joko Wijayatno dari Kadin beberapa waktu lalu kepada CNBC Indonesia melontarkan kecaman keras terhadap sikap negara-negara Eropa mirip seperti tindakan VOC di masa silam. Mereka ingin mengeksploitasi dengan memberikan keuntungan minimal bagi Indonesia, dan sebesar-besarnya buat mereka. Jika melihat sejarah, pola seperti ini memang mirip dengan tindakan VOC pada masa silam. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie adalah kongsi dagang Belanda yang dibentuk pada 1602 di Amsterdam. Mereka awalnya datang ke Nusantara, kini Indonesia, dengan motif perdagangan. Komoditas yang dibeli adalah rempah-rempah. Mereka membeli dari pedagang lokal dengan harga murah, lalu membawanya lewat kapal laut ke Belanda. Di sana mereka menjualnya dengan harga selangit. Karena satu-satunya pedagang rempah, alhasil Belanda kaya raya. Motif berdagang itu kemudian berubah jadi politik. Untuk memuluskan langkahnya, VOC mengadu domba kerajaan lokal sekaligus memanfaatkan kebaikan masyarakat lokal. Dari sini, VOC perlahan mulai menguasai wilayah pesisir Jawa dan kawasan timur Hindia Belanda, mendirikan kantor dagang di Banten pada 1603, dan merebut pelabuhan penting di Jawa, salah satunya Sunda Kelapa, pada 1619. Sejak saat itulah Belanda menjadikan Batavia sebagai pusat administrasi. Tak sampai di situ, VOC juga merebut pulau penting penghasil rempah-rempah seperti Ambon dan Banda. Khusus Banda, VOC melakukannya dengan cara sadis, membantai penduduk lokal. Penguasaan atas Malaka dan Kepulauan Timur Hindia Belanda membuat VOC menjadi penguasa atas lautan Nusantara. Monopoli perdagangan telah menjadi kunci emas VOC. Seiring waktu, VOC lebih dari sekedar perusahaan. Mereka memiliki tentara, mendapat hak untuk melakukan perjanjian dengan penguasa lokal, membangun koloni, sampai mencetak uang sendiri. Menurut M. C. Rickleffe dalam Sejarah Indonesia Modern, 1999, keistimewaan ini membuat VOC semakin berkuasa. Keberhasilan VOC, mengadali, dan menipu, masyarakat Nusantara menjadikannya sebagai perusahaan dengan aset terbesar di dunia saat itu. Sampai tahun 1637 saja, asetnya mencapai 78 juta gulden atau setara 7,9 triliun dolar saat ini. Kini, Indonesia memiliki nikel yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara industri. Namun Indonesia sendiri adalah sebuah negara dengan tren industri besar dan maju ke depannya. Badan Dunia bahkan memprediksi, di masa depan, Indonesia paling sedikitnya akan menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dan politik global. Jadi Indonesia bukan bahan eksploitasi negara lain, karena Indonesia adalah global player. Indonesia, apapun anggapan kita, cepat atau lambat akan sampai kepada takdirnya, menjadi salah satu global player. Mungkin tidak di masa kita, mungkin di masa anak-anak kita nanti.